Halo, selamat siang teman-teman. Balik lagi di channel aku. Kali ini kita kedatangan tamu nih, teman aku yang bernama Rahmat Rivaldo. Nah, di kesempatan kali ini, ia akan sedikit menjelaskan tentang putusan di Peradilan Tata Usaha Negara. Hai Do, apa kabar? Alhamdulillah baik Bar. Kau apa kabar? Puji Tuhan Do, kabarku baik. Gimana? Lancar kan Do puasamu? Alhamdulillah lancar kok. Nah, sebelum kau ngejelasin tentang putusan di Peradilan Tata Usaha Negara ini, perkenalin diri dulu dong Do. Ya udah. Halo semua. Kenalin, nama saya Rama Rivaldo Caniago, mahasiswa Fakultas Hukum. Ya, seperti kata sahabat tadi, saya akan menjelaskan apa itu putusan dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, jadi putusan itu apa sih Do sebenarnya? Putusan itu adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan tata usaha negara. Jadi Do, misalnya kalau hakim tidak menyebutkan sidang terbuka untuk umum itu, bagaimana nasib putusannya? Ya, putusan itu tidak sah dong dan tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini juga telah diatur dalam pasal 108 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, jadi begitu ya teman-teman, misalnya kalau hakim tidak menyebutkan putusan tersebut terbuka untuk umum, maka putusan itu dianggap tidak sah sesuai dengan pasal 108 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, Do, aku mau nanya lagi nih. Misalnya nih, penggugat belum puas terhadap putusan hakim tahap apa persidangan awal tadi. Apa ada upaya hukum lain nggak untuk si penggugat ini? Ya, ada. Apabila si penggugat itu masih kurang puas terhadap putusan hakim tersebut, ia bisa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara karena putusan tingkat pertama ini bukan dianggap sebagai pemeriksaan terakhir atau judi fakti. Judi fakti ini yang berfungsi sebagai memeriksa bukti-bukti terhadap suatu negara dan menetapkan bukti-bukti dari suatu perkara. Gitu, Bar. Oh, jadi dikarenakan putusan itu bukan merupakan putusan akhir atau sering disebut dengan judes fakti, berarti si penggugat itu masih ada upaya banding ya, Do. Aku mau nanya lagi nih, Do. Nah, putusan itu kan ada dua nih, putusan yang diterima oleh hakim atau dikabulkan oleh hakim, dan putusan yang ditolak oleh hakim. Nah, misalnya kalau gugatan dari penggugat itu ditolak, faktor-faktor apa aja sih yang menyebabkan itu ditolak? Iya, Bar. Gugatan ditolak itu karena ada 3 alasan, Bar. Satu, karena setelah diperiksa apa yang digugat itu tidak terbukti atau tidak benar. Yang kedua, gugatan akan gugur apabila si penggugat tidak hadir meskipun ia telah mendapat surat pemanggilan. Yang ketiga, gugatan itu tidak dapat diterima karena ada suatu eksepsi yang diterima oleh majelis hakim. Gitu, Bar. Oh, jadi begitu ya, Do. Terima kasih banyak ya, Do, atas penjelasan tentang putusan di Peradilan Tata Usaha Negara ini. Semoga yang kau jelaskan dapat bermanfaat untuk aku dan untuk teman-teman yang menonton video ini. Iya, Bar, sama-sama. Aku juga terima kasih udah mengundang ke channelmu gini. Semoga bermanfaat untuk kalian ya. Amin, Do. Nah, sekian dulu ya teman-teman konten hari ini tentang putusan di Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, untuk mendukung channel ini jangan lupa di like, komen, dan subscribe juga. Nah, misalnya kalau bermanfaat, di-share juga ya teman-teman. See you di next konten selanjutnya. See Bye-bye. you.